Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar materi kelas 9 semester 2 dengan tema meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Pada materi ini kita akan belajar banyak hal yang merupakan rukun iman yang keenam, yaitu keimanan kepada qada dan qadar. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kita dapat memahami konsep kepada iman qada dan qadar secara utuh, sehingga dengan meyakininya kita bisa memiliki perilaku optimis, sabar, dan tawakal. Anak-anakku semua, kita sebagai generasi muslim dapat kita pahami bahwa qada dan qadar merupakan dua kata yang memiliki makna hampir sama. Kedua istilah ini juga disebut dengan takdir atau ketentuan Allah. Qada sendiri secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak yang merupakan dari Allah. Sedangkan secara istilah, qada merupakan ketetapan Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali, zaman di mana sebelum seluruh makhluk diciptakan. Sedangkan qadar secara bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, perwujudan. Secara istilah, qadar merupakan perwujudan dari ketetapan Allah terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Arti iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya, meyakini, sedangkan qada merupakan sebuah rencana, sedangkan qadar merupakan kenyataan yang terjadi. Iman kepada qada dan qadar mengandung makna bahwa seseorang mukmin hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada bagi setiap makhluknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul adzim. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Demikian juga suatu kejadian yang terjadi, semua itu merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Ketahuilah wahai generasi muslim, hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar ini sebagian ulama berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Macam-macam takdir. Takdir yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi manusia diberikan peran untuk berusaha. Hasil akhirnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sedangkan takdir yang kedua yaitu takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sesuatu yang sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberikan peran untuk mewujudkannya. Sekarang kita membahas contohnya. Contoh dari takdir mu'allaq yaitu seperti kemakmuran, kepandaian, kesehatan, keberhasilan, dan lainnya.
Hal tersebut manusia diberikan peran untuk berusaha bagaimana dia mewujudkannya. Sedangkan takdir mubrom contohnya adalah jenis kelamin, ajal, panjang pendeknya usia, api yang bersifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya merupakan contoh dari takdir mubrom, yang mana ketetapan itu berasal dari Allah langsung dan manusia tidak diberikan peran di dalamnya. Manfaat beriman kepada qada dan qadar: yang pertama, dapat menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Kesimpulan materi yang kita pelajari saat ini yaitu qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Sedangkan iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat, sakit, hidup dan mati, rizki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan berikutnya, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Berikutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar, yaitu dapat menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Terima kasih, cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.